Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sebegitu luar biasa, yang karena nikmat tersebut kita bisa bersua kembali di room yang kita rindukan ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua. Bapak Ibu partisipan yang saya hormati, perkenankan saya Hikmayanti dari SMKN 7 Selayar selaku host. Dalam hal ini mewakili tim Lontara mengucapkan selamat bergabung di room Webex PSMK dalam kegiatan video conference Lontara yang sudah memasuki edisi ke-19 pada malam hari ini, Senin 16 Maret 2020. Bapak Ibu partisipan dan panitia Lontara yang saya hormati, pada edisi kali ini Lontara mengangkat tema jelajah kelas digital rumah belajar untuk pembelajaran online. Kedengaran Bapak Ibu ya? Kedengaran, kedengaran. Oke. Jadi saya ulang bahwa edisi kali ini Lontara mengangkat tema jelajah kelas digital rumah belajar untuk pembelajaran online. Bapak Ibu, dari tema ini kita pasti sudah bisa mengira-ngira materi apa kira-kira yang akan dipaparkan sebentar. Ya, tidak lain berkaitan dengan pembelajaran online. Nah, kebetulan sekali pembahasan ini bertepatan dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang diliburkan. Kenapa diliburkan? Ini karena adanya wabah virus corona yang dikenal dengan bahasa kerennya COVID-19. COVID-19 ya Ibu, Bapak Ibu, bukan lontar 19. Jadi wabah ini mengharuskan kita membatasi interaksi kepada orang lain, sehingga untuk menyampaikan materi pembelajaran, terutama guru, ke siswa, pembelajaran online lah solusinya. Bapak Ibu partisipan dan tim Lontara yang saya hormati, pemerintah sebenarnya dalam hal ini Kementerian Pendidikan melalui Pusdatin yang dulunya dikenal sebagai Pustekkom telah merilis program pembelajaran jarak jauh melalui kelas digital atau kelas maya pada portal Rumah Belajar. Mungkin di antara Bapak Ibu partisipan ini sudah sering mendengar tentang rumah belajar, atau bahkan sebagian dari Bapak Ibu ini sudah sering menggunakan portal Rumah Belajar pada proses belajar mengajar di tempat tugas masing-masing ya. Tapi untuk memperdalam pengetahuan kita tentang portal Rumah Belajar dan fasilitas apa saja yang disediakan di portal Rumah Belajar tersebut, maka pada kesempatan ini Lontara menghadirkan presenter hebat. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Nasional 2018, Ibu Yundini SPD. Jadi beliau ini bertugas di SMPN 4 Masamba. Dan jangan salah, selain menjadi Duta Rumah Belajar Nasional 2018, beliau juga memiliki segudang prestasi. Di antaranya terbaik 1 anugerah Datu Luwu untuk guru seluruh Utara tahun 2017. Kemudian terbaik kedua anugerah Datu Luwu untuk guru setanah Luwu tahun 2017. Dan mendapatkan reward studi tur pendidikan Singapura dan Malaysia. Dan masih banyak
prestasi gemilang lainnya yang beliau sudah raih. Ibu Yundini SPD ini juga sering diundang menjadi instruktur dan narasumber pada kegiatan di klub. Di antaranya baru-baru ini di akhir tahun 2019 beliau menjadi narasumber pada diklat pembatik Pusdatin Kemdikbud. Kemudian menjadi instruktur workshop aksi for school pada MJMP Bahasa Indonesia 2019. Serta banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mengundang beliau sebagai narasumber. Selain itu, Ibu Yundini SPD telah menuliskan 2 buku antologi, yaitu In Memories in Nobel pada tahun 2017, kemudian Perjalanan Menggapai Mimpi di tahun 2017. Dan beliau ini juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensinya. Baiklah, Bapak Ibu, itu tadi perkenalan singkat yang bisa saya bagikan tentang presenter hebat kita. Dan sebelum saya mempersilahkan beliau untuk memaparkan materinya, saya terlebih dahulu mau menjelaskan rule kegiatan kita malam ini. Jadi kegiatan kita malam ini dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama pembukaan dan perkenalan presenter oleh host yang sudah kita lewati tadi. Kemudian sesi kedua pemaparan materi oleh presenter. Sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab yang dibagi menjadi sesi di mana setiap sesi itu terdiri dari 2 pertanyaan. Kemudian sesi keempat adalah close statement atau kesimpulan dari presenter serta penutup oleh host. Baik, Bapak Ibu, partisipan dan panitia Lontara, untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilahkan kepada Ibu Yundini SPD, Duta Rumah Belajar Nasional 2018 selaku presenter untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Yundini, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Hikmayanti selaku host pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu mengupgrade informasi terkait tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik yang insya Allah akan menjadi catatan pahala buat kita semua. Terkirim salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia pilihan dan suri tauladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai materi ini, saya ingin menyapa semua partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada Vikon Lontara edisi ke-19. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semoga yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, terhindar dari virus corona yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Umur yang berkah agar mampu menjadi pendidik yang senantiasa diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya Allah. Selanjutnya saya juga ingin menyapa motivator kami, yakni Bapak Gogot Suharwoto PhD, selaku Kepala Pusdatin Kemendikbud, beserta jajarannya yang senantiasa memberikan spirit kepada Duta Rumah Belajar Nasional untuk selalu berbagi. Berikutnya saya menyapa teman-teman Duta Rumah Belajar di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman Duta semangat dalam mengemban tugas. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih kepada yang pertama Bapak Gatot selaku Koordinator 7 Unit Center Simeo Indonesia dan Direktur Simolek atas room Webex-nya. Yang kedua Direktur PSMK Kemendikbud atas room Webex PSMK-nya. Dan seluruh panitia atau tim Lontara yang hadir pada malam ini. Baik Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan
untuk sharing informasi mengenai jelajah kelas digital Rumah Belajar Pusdatin untuk pembelajaran online. Kami yakin bahwa di antara yang hadir di sini sudah banyak yang mengetahui bahkan menggunakan kelas digital ini. Sekali lagi bahwa kehadiran kami pada Vkon kali ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, namun hanya sebatas memberikan informasi terkait rumah belajar, khususnya pemanfaatan fitur kelas digital rumah belajar. Nah, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak lengkap rasanya jika memulai sebuah presentasi yang tidak diawali dengan tujuan belajar. Nah, kali ini ada 3 tujuan belajar yang kami sajikan. Yang pertama adalah memahami pengertian pembelajaran online serta manfaatnya. Yang kedua, menjelaskan kelebihan dan kekurangan kelas digital. Dan yang terakhir, mengimplementasikan kelas digital dalam pembelajaran. Dan ketiga-tiganya ini Bapak Ibu, insya Allah kita akan bahas satu persatu nanti. Selanjutnya Bapak Ibu kita mulai dengan pengertian apa sih sebenarnya pembelajaran online itu. Pembelajaran online Bapak Ibu dikenal sebagai pembelajaran elektronik atau e-learning yang tentunya dengan menggunakan komputer atau media berbasis teknologi informasi yang membutuhkan jaringan internet. Nah, pada pembelajaran online ini terdapat pemberian instruksi dari guru atau instruktur kepada siswa selaku peserta didik. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan pada malam ini merupakan salah satu contoh dari pembelajaran online. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya pembelajaran online ini memberikan banyak manfaat. Yang pertama adalah fleksibilitas. Sistem pembelajaran online Bapak Ibu memudahkan siapa saja untuk belajar tanpa terikat waktu dan tempat. Asal terhubung internet, kita bisa belajar tanpa harus meluangkan waktu ke tempat belajar. Sumber belajar pada pembelajaran online ini sudah dikemas secara elektronik untuk diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Sumber belajar bisa dalam bentuk PowerPoint maupun video. Nah, berbicara tentang pembelajaran online di lingkup pendidikan, khususnya di sekolah, materi yang disediakan oleh guru dapat diakses dan dipelajari secara mandiri oleh peserta didik selama terdapat jaringan internet, sehingga dapat berinteraksi kapan saja dan di mana saja. Nah, manfaat yang kedua Bapak Ibu adalah jangkauan yang luas. Dengan belajar online Bapak Ibu, maka siapapun bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dan memberikan kesempatan belajar yang benar-benar terbuka untuk semua pembelajar yang membutuhkan materi ini. Ruang, tempat, dan waktu Bapak Ibu tidak lagi menjadi hambatan ya. Siapa saja dan di mana saja, kapan saja seseorang dapat belajar. Selanjutnya, untuk manfaat ketiga dari pembelajaran online ini adalah bersifat independen. Independen di sini Bapak Ibu artinya bahwa ketika belajar online, kitalah yang mengendalikan kesuksesan dalam belajar. Bapak Ibu bisa memilih sendiri kapan akan belajar dan apa yang akan dipelajari. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menanyakan masalah yang belum dipahami, seperti melakukan dialog interaktif pada forum yang disediakan. Jadi kita bisa belajar secara acak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu bahwa manfaat belajar online ini adalah menghemat biaya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, bahwa pembelajaran online itu dapat menghemat biaya. Kita tidak lagi membutuhkan biaya transportasi ataupun biaya penyediaan sarana dan fasilitas untuk belajar. Dan tentu saja kita bisa melakukan aktivitas lain seperti bekerja dan lain-lain. Seperti saat ini Bapak Ibu, sambil ngopi misalnya,
Kita bisa belajar tanpa harus memakai kostum yang formal. Iya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bahwa pembelajaran online yang tersedia pada portal Rumah Belajar yaitu kelas digital Rumah Belajar. Kelas digital ini Bapak Ibu dibuat untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran dalam jaringan siswa di mana saja dan kapan saja. Sekedar kami informasikan bahwa portal Rumah Belajar ini dibuat oleh Pusdatin Kemendikbud pada tahun 2011. Nah, kelas digital ini Bapak Ibu memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah pembelajaran lebih menarik karena interaktif dan fleksibel jika dibandingkan dengan media lainnya. Ini yang paling penting. Bisa interaktif dan tentunya fleksibel. Nah, kelebihan lainnya adalah siswa tidak terikat tempat dan waktu. Dalam arti bahwa dimanapun dan kapanpun siswa bisa belajar kapan saja. Nah, selanjutnya kelebihan dari kelas digital ini adalah siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan. Ya, di sini mungkin karena siswa zaman sekarang mereka selalu membuka gadget, Android dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih aktif mempelajari materi ketimbang kita belajar tatap muka. Nah, apalagi dengan situasi saat ini Bapak Ibu, dengan adanya imbauan Presiden untuk meliburkan seluruh sekolah di Indonesia dalam upaya pencegahan virus corona, kelas digital ini sangat efektif untuk digunakan. Bukan berarti bahwa sekolah diliburkan ya. Siswa dan guru tinggal diam di rumah, bukan seperti itu. Tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengemas pembelajaran itu agar siswa tidak ketinggalan materi pelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain memiliki kelebihan, sama seperti kita manusia, aplikasi itu memiliki banyak juga kekurangan. Nah, ini ada beberapa yang kami sajikan. Yang pertama yaitu proses belajar individual sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Nah, ini yang banyak terjadi karena mereka sudah fokus dengan gadget masing-masing sehingga untuk pembelajaran sosialnya sudah terabaikan. Selanjutnya kadang terjadi miskonsepsi jika siswa tidak serius. Misalnya begini, jika materi yang diberikan di kelas digital tidak dibaca secara tuntas, maka kadang terjadi miskonsepsi pada diri siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya bahwa kelas digital ini kekurangannya adalah tidak dapat digunakan di daerah yang tidak memiliki koneksi internet. Jadi kalau daerah-daerah pedesaan yang tidak ada koneksi internet ya kasihan mereka. Jadi solusi dan lain sebagainya ya mungkin setidaknya mereka ke kota dulu belajar baru download materi baru kembali ke desa. Itu salah satu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita lihat tentang manfaat dari kelas digital ini. Yang pertama adalah sebagai pengganti tatap muka. Nah, kelas digital ini maksudnya adalah jika Bapak Ibu sedang dinas luar, seperti mengikuti diklat, maka Bapak Ibu dapat menggunakan kelas digital ini sebagai pengganti kelas tatap muka. Jadi kegiatan Bapak Ibu tetap berjalan, dan siswa tetap belajar tanpa ketinggalan materi pelajaran. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu sarana remedial. Misalnya, Bapak Ibu telah melakukan penilaian harian dan ternyata ada siswa yang nilainya tidak mencapai KKM. Maka kelas digital inilah dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai KKM tadi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan remedial secara tatap muka.
Namun kita bisa menggunakan kelas digital agar program remedial dapat berjalan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bahwa fungsinya yang terakhir ini adalah sebagai kelas tambahan. Misalnya saat siswa SMK melakukan prakerin atau magang industri, agar pelajaran tidak tertinggal, maka kelas digital ini merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah itu. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya apa saja yang harus disiapkan agar kelas digital ini dapat dimanfaatkan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sekolah ini harus mendaftar sebagai penyelenggara. Yang kedua, guru harus memiliki persiapan awal. Misalnya guru ini mau mengajarkan tentang apa? RPP-nya harus lengkap. Guru harus memiliki modul yang sesuai dengan RPP tadi. Dan yang ketiga adalah jadwal pelaksanaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa ketiga persiapan penggunaan digital ini sebisa mungkin kita penuhi semua ketika kita ingin membuka kelas digital di rumah belajar Pusdata. Nah, kita langkah ke berikutnya. Ini langsung saja Bapak Ibu, bahwa ya kita langsung saja bagaimana kita menggunakan kelas digital dalam pembelajaran. Yang pertama kita lakukan adalah membuka salah satu browser. Kali ini saya menggunakan Chrome. Kita lihat. Jadi tadi teorinya, sekarang kita masuk prakteknya. Mudah-mudahan jaringan sahabat Bapak Ibu, doakan saja. Semoga jaringannya bersahabat. Karena di daerah kami ini ya, timbul tenggelam. Nah, sekarang setelah kita buka browser, kita mengetikkan alamat website rumah belajar, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Ibu Yundini, Ya? layarnya hitam. Layarnya hitam? Iya. Bentar ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Setelah kita buka Chrome tadi, kita langsung ketikkan alamat website rumah belajar. Saya ulangi, belajar.kemdikbud.go.id. Ya, ini tampilan terbaru portal rumah belajar. Ini sudah ada bauan. Nah, sekarang karena kita menggunakan kelas digital, maka kita scroll ke bawah mencari kelas digital itu. Nah, ini dia. Kita klik coba sekarang. Nah, sekarang Bapak Ibu, di kelas digital ini kan kita mau tadi dengan yang pertama yang harus kita lakukan adalah sekolah mendaftar sebagai penyelenggara. Apalagi? Ya. Nah, ya setelah kita klik daftar tadi, kita coba mendaftar sebagai penyelenggara.
sekolah Bapak Ibu misalnya dianggap belum punya akun penyelenggara. Maka kita tulis di formulir ini ID user sekolah. Misalnya saya coba kembali mendaftar meskipun nanti tidak akan saya simpan ya. Saya coba mendaftarkan sekolah saya kembali SMPN 4 Masamba misalnya. Setelah itu kita tuliskan nama sekolah. Ya. Kita tuliskan nama sekolah dulu. Saya informasikan Bapak Ibu bahwa untuk ID user ini tidak mengenal spasi. Jadi bisa penggabungan antara angka dan huruf, tetapi intinya bahwa tidak mengenal spasi. Nah, sekarang untuk nama sekolah, untuk membedakannya dengan ID user, maka kita tulis dengan huruf kapital. Nah, deskripsi sekolah, kita tulis status sekolah kita. Misalnya saya sekolah negeri, saya tulis sekolah negeri. Password, ini minimal 6 karakter. Ya. Dan kita tulis kembali konfirmasi password. Selanjutnya Bapak Ibu kita masukkan NPSN sekolah kita. Jadi ini saya hanya memunculkan formulir NPSN. Selanjutnya kita tuliskan alamat sekolah kita. Misalnya sekolah saya. Selanjutnya email sekolah. Masukkan data email sekolah. Ya. Masukkan nomor telepon sekolah dan masukkan kontak. Jadi sama saja mungkin ya. Yang jelas nomor telepon dan kontak itu istilahnya admin yang akan menghandle kelas digital ini. Selanjutnya untuk wilayah, untuk nama tingkat wilayah ini tidak usah diubah. Sekarang kita hanya mengubah nama wilayah Bapak Ibu sesuai provinsi. Ya. Jadi saya ubah menjadi Sulawesi Selatan. Sekarang masukkan sandi yang ada di formulir ini. Kita masukkan sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Setelah itu kita klik daftar. Kenapa saya tidak mengklik daftar? Karena kebetulan sekolah saya kan sudah terdaftar. Jadi ketika saya mendaftar ulang itu artinya akan merusak sistem lagi di Pusdatin. Itu tadi Bapak Ibu cara mendaftar, cara membuat akun sebagai penyelenggara. Nah, kita menganggap bahwa ada penyelenggara. Tahap selanjutnya Bapak Ibu adalah guru dan siswa sudah bisa menggunakan kelas maya karena sekolah kita sudah terdaftar sebagai penyelenggara. Nah, saya coba untuk melakukan simulasi bagaimana mendaftar sebagai guru. Saya klik daftar tadi, baru saya klik daftar sebagai guru. Ini data-data yang diminta sama tadi Bapak Ibu bahwa kita memasukkan ID user. Ya, misalnya saya coba masukkan kembali. Ya. Misalnya ya. Tuliskan nama. Untuk deskripsi, silakan tulis Bapak Ibu pengampu mata pelajaran apa. Password sama tadi, minimal 6 karakter. Dan tuliskan kembali password itu pada konfirmasi password. Nomor identitas, ini adalah nomor induk kependudukan. Jadi sedapat mungkin sebelum melakukan registrasi, Bapak Ibu bisa menyiapkan terlebih dahulu KTP-nya. Kalau tidak ada KTP, kita pakai ID card yang lain seperti SIM. Nah, selanjutnya alamat kita. Kita tinggal di mana? Masukkan lagi di sini. Ya, selanjutnya email. Selanjutnya nomor kontak kita.
Jadi sekali lagi saya hanya simulasikan tetapi saya tidak mendaftar secara lengkap. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita memilih sekolah. Nah, ketika tadi kita sudah melakukan pendaftaran untuk sekolah penyelenggara, maka ketika kita klik panah bawah tadi, maka akan muncul kolom seperti ini. Kita tinggal menuliskan sekolah yang kita daftarkan tadi. Misalnya tadi saya tulis SMP 4 Masamba. Karena sudah terdaftar, makanya ada di sini. Jika Bapak Ibu belum mendaftarkan sekolah Bapak Ibu sebagai sekolah penyelenggara, sampai kapanpun tidak akan ada dalam daftar ini. Makanya sekali lagi bahwa sebagai sekolah penyelenggara itulah poin pertama yang harus kita lakukan, mendaftar sekolah kita sebagai sekolah penyelenggara. Nah, saya coba klik. Bapak Ibu, jaringan ini bermasalah lagi. Ya. Sama tadi, kita tinggal mengganti nama provinsi Bapak Ibu. Setelah itu kita masukkan kembali sandi yang tertera di sini. Berarti sini saya tulis Z61 Ki 0 apa oh ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jika kita tidak bisa membedakan 1 dan I kapital atau 0 dengan O, maka kita pilih coba yang lain. Kalau masih tidak bisa lagi, coba yang lain. Sampai kita benar-benar mengetahui sandi apa yang muncul pada kolom itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita klik daftar. Ya. Itu simulasinya. Jadi saya tidak mendaftar kembali kenapa? Karena saya sudah punya akun. Sekarang saya coba login dengan akun saya. Sekali lagi bahwa login dengan username tadi dan masukkan password yang sudah kita tuliskan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah berhasil tadi mendaftarkan diri sebagai guru dalam kelas digital, maka selanjutnya kita akan menambahkan kelas. Ya, saya tambahkan kelas. Saya menuliskan judul kelas. Judul kelas di sini Bapak Ibu kita bisa memiliki strategi bahwa judul kelas itu dimulai dari mata pelajaran. Misalnya saya mengajar IPA tingkatan kelas. Jadi IPA 7. Ini hanya sebuah strategi saja, silakan dikembangkan. Dan semester. Deskripsi singkat ini kita isi pembahasan kita. Misalnya saya mau bahas tentang pemanasan global. Maka saya tulis di sini. Untuk deskripsi, ini berisi sub-sub materi dari pemanasan global. Misalnya saya tulis pengertian pemanasan global. Selanjutnya penyebabnya. Apa sebenarnya penyebab dari pemanasan global? Setelah penyebab berarti ada dampak yang ditimbulkan. Jadi saya tulis kembali dampak pemanasan global. Selanjutnya Bapak Ibu kita memilih kategori sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Ya, karena saya ngajar IPA berarti saya harus memilih IPA. Selanjutnya kita pilih kelas. Tadi kelas 7 berarti saya pilih kelas 7. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, kita harus menyetel tanggal mulai. Klik ini, ikon kalender. Misalnya besok, kelasnya saya buka. Saya akhiri pada bulan
April misalnya, saya anggap 1 bulan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini paling penting, memilih tanggal mulai dan tanggal selesai. Berikutnya Bapak Ibu, kelas kita itu kan memiliki ini ya, kunci kelas. Sama saja dengan ruangan, kalau tanpa kunci tidak bisa terbuka. Jadi kita pasangkan kunci 6 karakter, minimal 6 karakter. Nah, struktur materi berdasarkan waktu kita pilih saja iya. Setelah itu kita pilih simpan. Coba kita simpan. Sabar ya Bapak Ibu, ini jaringan lagi bermasalah ini. Ya, kalau action begini, kalau online ya kita bersabar saja menunggu jaringan. Ketika bersahabat ya alhamdulillah. Masih mutar Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita isi tadi, sekarang kita melengkapi kelas digital kita. Ini sudah ada tadi deskripsi yang kita tulis secara otomatis langsung ke sini. Nah, sekarang kita melengkapi dengan menuliskan tujuan pembelajaran. Misalnya saya tuliskan, ini sama saja menuliskan tujuan pembelajaran pada RPP. Setelah mempelajari modul ini, ya, diharapkan siswa dapat. Jadi sama saja Bapak Ibu ketika kita mau menuliskan tujuan pembelajaran pada RPP. Menjelaskan pengertian pemanasan global. Yang kedua, mendeskripsikan. Penyebab pemanasan global. Yang ketiga, mendeskripsikan dampak pemanasan global. Nah, sekarang setelah tujuan kita mengisi sasaran siswa. Ini artinya sasaran siswa kita modul ini untuk siswa kelas 7. Ya, selanjutnya kita memberikan bobot atau persentase nilai forum berapa, karena pada kelas maya ini ada forum diskusi, makanya kita memberikan persentase penilaian. Jadi misalnya saya memberikan persentase terhadap nilai forum siswa sebanyak 30%, saya menganggap bahwa siswa yang aktif dalam diskusi saya berikan nilai 30%. Setelah itu saya berikan nilai tugas modul 20%, nilai kuis misalnya 20%, dan nilai ujian akhir 30%. Jumlah keseluruhan 100%. Berarti bobot ini Bapak Ibu, ya ini tergantung dari Bapak Ibu ketika melakukan penilaian, apa yang akan dinilai silakan membuat presentasi penilaian. Nah, ini nilai minimum kelulusan. Jadi ini KKM. Ya, saya kasih 70 misalnya untuk KKM kelas 7. Kita klik simpan untuk menyimpan data-data ini. Sabar Bapak Ibu ya, ini sementara. Ya. Oke, nah sekarang
Di sini ada menu modul, soal ujian, siswa, dan penilaian. Sekarang kita mau mencoba apa sebenarnya yang ada pada menu modul itu. Kita klik modul. Nah, pada menu modul ini disajikan kegiatan belajar 1 sampai seterusnya. Ya, artinya bahwa dalam satu kompetensi dasar kita bisa memilah dalam beberapa kegiatan belajar. Nah, sekarang misalnya kita mau tambahkan modul pada kegiatan belajar 1. Kita klik tambah modul. Setelah itu diklik tambah modul maka muncullah ini. Kita isikan nama modul. Misalnya tadi pemanasan global. Setelah itu kita berikan durasi. Saya anggap bahwa durasi pemanasan global itu 2 jam. Artinya bahwa kita sepakat dengan siswa bahwa setiap untuk pertemuan pemanasan global anak-anakku sekalian, maka kita diklat online ceritanya, masuk ke kelas digital selama 2 jam. Jadi dari jam 7 misalnya sampai jam 9. Jadi kita itu hanya kesepakatan saja. Jadi saya anggap bahwa saya melakukan kelas daring ini selama 2 jam. Nah selanjutnya Bapak Ibu, tadi kan ini belum aktif ya, ini masih belum warna biru. Sekarang setelah saya klik jendela ini maka dia berwarna biru. Nah ini fungsinya apa? Jendela ini fungsinya untuk menuliskan rangkuman-rangkuman materi pelajaran kita. Nah sekarang siswa lebih tertarik terhadap video. Kalau begitu kita klik YouTube. Ini ikon YouTube. Coba kita lihat, saya klik ikon YouTube. Di sini diminta URL. Ya URL-nya di sini diminta. Sekarang saya buka tab baru untuk mencari video yang sesuai dengan materi pemanasan global. Saya ketik materi video pemanasan global. Ya. Misalnya ini Bapak Ibu saya ambil dari YouTube. Tapi sebaiknya Bapak Ibu jika Bapak Ibu mahir membuat video pembelajaran, sebaiknya video Bapak Ibu sendiri yang tampil dalam kelas digital Bapak Ibu. Tetapi jika tidak memiliki stok video pembelajaran sendiri, maka kita bisa mengambilnya dari YouTube. Sekarang saya klik bagikan. Misalnya ini yang terbaik, video ini yang terbaik yang saya ambil, jadi saya klik bagikan. Terbuka seperti ini, saya salin linknya. Baru saya buka kembali kelas Maya. Saya copy paste di URL-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita berikan judul tadi, pemanasan global. Selanjutnya, deskripsi kita tuliskan kembali menjelaskan tentang pemanasan global. Setelah itu kita klik simpan. Nah, video yang kita ambil dari YouTube tadi ini akan masuk ke sini. Setelah itu kita klik kembali simpan. Nah, sekarang Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu ambil dari YouTube tadi itu sudah masuk di modul tadi yang berupa video. Nah, sekarang untuk mengedit, pilih ikon edit, ya ini gambar pensil. Nah, jika Bapak Ibu ingin menghapus, menggantinya dengan video lain, silakan klik ikon ini, hapus ya. Nah, sekarang kita coba kembali untuk bagaimana menambahkan modul ini selain video. Saya klik edit, terbuka kembali, ini saya backspace, saya klik 2 kali. Nah, setelah ini
Terbukalah drop file di sini. Kita mengunggah file, jadi klik ini yang di bawah. Kita mengambil modul dari file-file kita. Coba di sini saya sudah siapkan. Misalnya ini modul pemanasan global, saya sudah ubah ke PDF. Baru kita buka. Nah, sekarang kita klik kembali simpan. Kita coba lihat. Nah, modul ini sudah masuk kembali. Jadi modul dalam bentuk PDF ini sudah masuk ke kelas digital kita. Demikian seterusnya Bapak Ibu, jika kita ingin menambahkan kembali, misalnya rangkuman, maka Bapak Ibu bisa menuliskannya langsung di sini. Misalnya di sini kita ingin merangkum materi kita, pemanasan global. Ya, misalnya kita tulis pengertian pemanasan global dan seterusnya ya. Selanjutnya penyebab pemanasan global. Dan seterusnya. Selanjutnya dampak pemanasan global. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika hanya rangkuman maka bisa dituliskan di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menambahkan tugas. Maka kita klik tambah tugas. Ya, saya hapus dulu ini ya. Nah, sekarang kita mau menambahkan tugas. Nah, seperti sekarang ini berarti kita tinggal berinteraksi dengan siswa di kelas digital. Kita tinggal memasukkan modul dan menambahkan tugas. Nama modulnya sama tadi, kita menuliskan kembali pemanasan global. Durasinya 2 jam misalnya, mereka mengerjakannya dalam waktu 2 jam. Nah, kita harus menentukan kapan tugas itu harus dikumpulkan. Kita klik misalnya tanggal 26 Maret. Nah, kembali kita menuliskan di sini Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini kita menuliskan perintah tugas. Kerjakan tugas berikut ini dengan tepat. Ya. Jadi kalau di sini tempat kita untuk menuliskan perintah dari tugas yang kita berikan itu. Setelah itu kita klik simpan. Maka di sini akan muncul tugas pemanasan global. Di sini muncul perintahnya kembali, kerjakan tugas berikut ini dengan tepat. Dan di sini tadi karena kita sudah menentukan kapan batas akhir pengumpulan, maka tertulis di sini. Nah, sekarang untuk memasukkan file tugas, kita klik kembali ikon edit ini, gambar pensil. Setelah itu, kita tulis kembali tadi, pilih tanggal deadline pengumpulan tugas. Selanjutnya kita drop filenya. Kita pilih file. Nah, ini dalam bentuk PDF misalnya. Baru kita pilih open. Ya. Setelah itu kita klik simpan. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengklik simpan ketika kita sudah mengunggah semuanya. Nah, ini dia sudah ada tugas dalam bentuk PDF, modul dalam bentuk PDF, dan ya, jadi itu tugas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuat soal ujian. Coba kita klik.
soal ujian. Pada soal ujian ini, kita klik edit. Dan inilah tampilan dari menu soal ujian. Kita klik edit terlebih dahulu untuk mengedit berapa jumlah soal yang akan kita berikan. Misalnya saya hanya berikan 5 dengan durasi waktu 20 menit misalnya. Dan petunjuk soal, ya kita berikan petunjuk. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Setelah itu kita klik tanggal mulai. Artinya Bapak Ibu, siswa itu benar-benar diberikan tenggang waktu untuk siap mengikuti ujian. Makanya kita berikan sampai 2 minggu misalnya. Saya berikan sampai 2 minggu agar mereka benar-benar siap, baik fisik maupun mentalnya. Setelah saya edit tanggal mulai dan tanggal selesai, saya klik simpan. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya setelah kita menyimpan formulir tadi. Nah, sekarang saya mau tambahkan soal. Untuk menambahkan soal, saya pilih tambah soal. Ya. Nah, di sini kita menuliskan soal. Ya, misalnya tentang pemanasan global, ya. Misalnya ini hanya contoh saja. Ya, gas-gas rumah kaca yang tepat adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, kita tidak usah memberikan nomor pada soal ini karena aplikasi akan mengacak nomor soal yang Bapak Ibu tuliskan. Jadi cukup kita menuliskan soal saja. Jadi sekali lagi ini saya berikan contoh ini tanpa menuliskan nomor soal. Contohnya gas-gas rumah kaca yang tepat adalah apa? Ya. Nah, opsi jawaban Bapak Ibu kita pilih, kita ketikkan di situ jawaban yang merupakan optionnya. Misalnya saya pilih CO2 misalnya. Nah, untuk menambahkan opsi, pilih tambah opsi. Ya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu bisa mengeksplor seperti apa kelas digital. Ya. Nah, untuk poin jawaban Bapak Ibu, yang merupakan pilihan jawaban yang benar itu diberikan poin 1 dan jawaban yang salah diberikan poin 0. Berarti hanya satu jawaban yang diberikan poin 1. Tidak mungkin ada soal yang jawabannya ganda. Setelah itu kita klik simpan Bapak Ibu. Ya, kita tunggu jaringannya. Ya, ini dia Bapak Ibu tampilan dari soal yang telah kita masukkan tadi. Jadi tanpa harus menuliskan nomor soal, soal ini akan bernomor. Sama juga dengan option, tanpa kita harus menuliskan huruf A, B, C, maka ini akan terurut A, B, C, dan D. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu, setelah kita mau menuliskan soal, kita bisa klik lagi tambahkan soal. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengedit soal, maka ini saja, diklik edit. Misalnya ada yang salah, misalnya dari kalimat redaksi soal kita bisa diedit dengan mengklik icon edit tadi. Nah, begitu juga dengan option jawaban. Kita bisa edit sesuai dengan perintah tadi bahwa kita klik tombol icon edit.
Saya kembali simpan Bapak Ibu. Misalnya saya setelah diedit, saya kembali menyimpan soal ini. Ya, kita tunggu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengedit soal itu, maka silakan pilih ikon edit, dan jika ingin menghapus kembali soal itu, maka silakan pilih ikon hapus. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, menu selanjutnya untuk detail kelas adalah siswa. Ketika kita klik ini, apa yang akan muncul? Ini masih tidak ada siswa yang mengikuti kelas saya, karena saya tadi baru buka sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau siswa sudah mengikuti kelas kita, maka daftar nama siswa beserta email siswa itu terdapat di sini Bapak Ibu. Kita bisa tahu siapa-siapa siswa beserta nomor teleponnya, emailnya, siapa-siapa yang sudah mengikuti kelas kita. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya untuk penilaian Bapak Ibu, kita juga bisa melihat di sini. Namun sekali lagi karena ini kelas baru, belum ada siswanya, maka saya tidak bisa memunculkan seperti apa penilaian yang ada pada menu penilaian ini. Oke Bapak Ibu, kita tinggalkan itu. Sekarang kita klik lihat kelas. Jaringan di daerah kami ya seperti inilah. Muter-muter terus. Intinya Bapak Ibu kita harus tetap sabar. Sabar menghadapi jaringan. Sabar menghadapi wabah virus corona. Waduh. Loading. Terjadi kesalahan lagi. Ya. Saya coba kembali. Ada masalah kayaknya. Ya, jaringan lagi bermasalah Bapak Ibu. Untuk sementara kami cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan terkait kelas digital rumah belajar, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan melalui host kita pada malam hari ini. Untuk sementara cukup sekian. Saya serahkan kembali kepada host Ibu Hikmayanti. Terima kasih Ibu Yundini. Baik Bapak Ibu, yang itulah tadi ya pemaparan materi dari Duta Rumah Belajar Nasional 2018 Ibu Yundini SPD yang bertema jelajah kelas digital rumah belajar untuk pembelajaran online. Pemaparan yang sangat menarik, sangat lengkap ya, dari teori tujuan pembelajaran online, manfaat pembelajaran online, kemudian tadi juga dibahas mengenai kelas digital dan manfaatnya, kelebihan dan kekurangannya itu sudah dikupas tuntas ya Bapak Ibu. Bahkan sudah dipraktekkan pembuatan akun di portal rumah belajar, rumah belajar, baik akun penyelenggara di sini sebagai sekolah ya, maupun akun guru dan siswa. Dan juga sudah dipraktekkan untuk fasilitas-fasilitas lain di portal rumah belajar sebagai salah satu sarana
untuk pembelajaran online. Baik Bapak Ibu partisipan yang saya hormati, jika masih ada yang mengganjal di hati, masih kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Untuk itu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi di sesi tanya jawab ini dibagi menjadi dua sesi ya. Sesi yang pertama yaitu dua penanya. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan bertanya, silahkan diklik raise hand atau gambar tangan yang ada di dekat chat room Bapak Ibu. Atau bisa langsung di chat room pertanyaan Ibu supaya dibacakan dan ditanyakan ke Ibu pemateri. Silahkan Bapak Ibu. Saya scroll dulu di chatroomnya, siapa tahu sudah ada pertanyaan. Yang mau bertanya langsung silahkan acungkan tangan, klik raise hand ya. Yang ada gambar tangan Bapak Ibu, silahkan. Ini ada pertanyaan di room chat Ibu Yundini. Ya. Bagaimana cara mendapatkan user ID sekolah sebagai sekolah penyelenggara? Ya, langsung saja Bu. Ya, langsung saja supaya langsung jelas. Ya, baik Bu. Cara mendapatkan user ID itu kan kita yang tentukan user ID sekolah kita apa. Jadi yang intinya bahwa user ID itu yang tentukan adalah sekolah. Itu tadi syaratnya bahwa user ID tidak mengenal spasi. Kalau misalnya user ID Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu kita nama sekolahnya yang dijadikan user ID, maka kita menuliskan nama sekolah kita dalam huruf kecil semua. Seperti itu. Oh iya. Jadi itu pertanyaan dari Ibu Ratna Mardining Tias tadi. Jadi tidak perlu mencari ya, karena Ibu kita yang menulis. Iya. Halo, kedengaran Bu? Ya. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Ratna Mardining Tias. Jadi sudah jelas ya Ibu, yang kita tidak meminta kepada siapa, tapi ketika kita mendaftar ya Bu ya. Ya, ketika kita mendaftar kita tuliskan sendiri. Dan yang jelasnya Bu Hikmah bahwa user ID ini wajib diingat karena ketika kita ingin login sebagai penyelenggara dan tidak mengingat user ID, maka otomatis tidak bisa login karena yang diminta adalah user ID dan password. Ya. Dan harus dicatat kalau misalnya kita sudah membuka kelas sekolah penyelenggara user ID-nya, kita catat baik-baik user ID sekolah penyelenggara, password sekolah penyelenggara. Simpan rapi di catatan kita. Ya, seperti itu, ya. Baik, sudah banyak sekali nih yang angkat tangan. Saya persilahkan dulu satu orang. Ya. Saya persilahkan di sini Pak Akbar Anton. Assalamualaikum Pak Akbar Anton. Silakan Akbar Anton. Halo, silahkan Pak Akbar Anton. Mic-nya sudah diaktifkan. Silahkan bertanya langsung ke Ibu pemateri, Ibu Yundini. Mungkin salah klik ini, menghilang. Atau gini Bu Hikmah, saya jawab yang di room chat dulu. Bagaimana cara siswa bergabung sebagai, ya, bagaimana cara siswa bergabung? Bapak Ibu, cara siswa bergabung saya tidak praktekkan tadi, kebetulan jaringan di tempat kami lagi bermasalah. Sama tadi bahwa kita klik daftar, menu daftar yang ini, setelah itu siswa mendaftar sebagai siswa. Ya, ini bermasalah Bu, ini sudah bagus. Masukkan user ID siswa yang bergabung, setelah itu nama siswa, password, konfirmasi password, NISN, semua data-data yang diminta Bapak Ibu sama tadi ya. Alamat siswa, alamat email, kontaknya. Setelah itu pilih sekolah penyelenggara. Ya, pilih sekolah penyelenggara, klik lagi di bawah, klik. Ya. Bermasalah lagi Bu jaringannya di sini. Ya, kalau sudah muncul jendela untuk mengetikkan sekolah penyelenggara Bapak Ibu, maka kita ketik tadi sekolah penyelenggara kita. Misalnya tadi SMP 4 Masamba. Berarti saya tulis kembali SMP 4 Masamba. Salah lagi. Iya.
baru kita klik lagi. Waduh. Setelah itu Bapak Ibu kita pilih kembali wilayah. Jadi Bali diganti Provinsi Sulsel. Ya. Nah, ini tadi bahwa nama tingkat wilayah itu tidak usah diubah, tetap daerah tingkat 1. Sudah itu kita klik simpan, memilih menuliskan kembali menuliskan kembali sandinya. Sudah itu kita klik simpan. Saya kira begitu Bu ya. Nah, setelah siswa berhasil mendaftar, maka di bagian sini nanti ada cari kelas. Maka kita cari kelas dengan ada kode kelas yang sudah kita masukkan tadi. Jadi siswa itu harus diberikan kode kelas kita. Seperti itu Bu. Supaya mereka bisa masuk ke kelas kita. Kunci kelas tadi. Ya sama saja ruangan Bu. Kalau kita tidak berikan kuncinya, orang-orang pasti tidak bisa masuk. Ya. Demikian Bu. Iya, makasih jawabannya. Ya, Ibu Hikmah ya, saya jawab saja ini. Iya, langsung saja dijawab, Bu. Saya mencoba daftar sebagai penyelenggara, tapi ada keterangan NPSN sudah terdaftar, bagaimana solusinya? Ya, ini yang banyak masalah Bapak Ibu, bahwa ketika sekolah sudah mendaftar sebagai penyelenggara, maka mereka saat login itu tidak mengingat user ID-nya, user ID sekolah penyelenggaranya. Akhirnya ketika mendaftar kembali, maka yang tersimpan adalah NPSN sudah terdaftar. Ya, caranya harus di-reset dulu di Pusdatin. Ataukah kalau tidak, berarti kita membuka kelas lagi, memberikan kembali user ID yang lain, ya, dengan sekolah yang sama, tapi user ID yang kita ganti. Misalnya, tadi saya pakai SMPN 4 Masamba. Misalnya ya. Nah, misalnya saya lupa. User ID saya apa ya? Saya pakai underscore. Ini kan bukan spasi Bapak Ibu. Oh, berarti user ID saya yang baru tetapi dengan NPSN yang sama. Karena kan tidak mungkin NPSN terdaftar 2 kali. Ya, seperti itu. Jadi solusinya yang pertama kita bisa mengganti ID user sekolah kita. Yang kedua itu tetap mendapat riset dari di riset dari Pusdatin. Demikian Bu Hikmah. Iya, makasih Bu. Mungkin kita beri kesempatan dulu Bu yang angkat tangan di sini. Saya beri kesempatan untuk Ibu Mariani untuk bertanya langsung. Silahkan Ibu Mariani. Halo. Ibu Mariani. Ya, halo, Assalamualaikum. Iya, silahkan Ibu. Silahkan bertanya. Iya, Ibu, saya dari Gorontalo Utara. Sebelumnya saya menanggapi dulu, Bu. Kalau saya lihat pemaparan tadi, penggunaan aplikasi rumah belajar ini, kalau saya tidak salah, sebenarnya hampir mirip ketika kita menggunakan Google Classroom atau Teams pada Microsoft 365. Kebetulan saya sudah menggunakan, tapi kembali lagi pada konsepnya memang guru harus benar-benar rajin dan kreatif. Iya. Pertanyaan saya, tadi saya sudah mencoba untuk mendaftar, tapi ketika saya daftar sebagai guru, saya mengganti nama sekolah, kayaknya masih diverifikasi. Kira-kira verifikasinya itu berapa lama karena belum muncul daftar nama sekolah saya. Terus yang kedua, apakah pada option tadi ketika saya melihat Ibu memaparkan, kalau seingat saya, kalau kita menggunakan aplikasi Kahoot, kita dibatasi dengan karakter. Kalau kita menggunakan Quizzes pada form 365, kita bebas menginput soal atau apa sejenisnya, tapi ketika menginsert gambar pada optionnya itu tidak bisa. Kira-kira kelemahan dari ini ada enggak, Bu? Biar ini lebih memperdalam. Terima kasih. Iya, baik Bu, Ibu siapa dari Gorontalo tadi? Saya kembali mencoba apa tadi memberikan informasi bahwa apa yang pertama tadi Bu ya? Berapa lama loginnya? Saya sudah login, tapi ketika diverifikasi nama sekolah saya belum terdaftar.
Oh iya, berapa lama waktu untuk verifikasi? Sebenarnya tidak lama-lama amat, Bu. Ketika tim Pusdatin siap, langsung terverifikasi. Cuma ini kalau mungkin malam, jadi ya atau istirahat. Ini sebenarnya ya ada timnya gitu. Jadi, Oh, iya, jadi tidak usah menunggu. Ini kan malam, Bu ya. Siapa tahu besok pagi tuh dilihat sudah banyak yang mendaftar sebagai penyelenggara, langsung diverifikasi. Iya. Kalau Tapi ketua dicoba lagi, Bu. Siapa tahu sudah ini. siap, nanti saya coba Ya. lagi Bu. Terus yang berikut menuliskan berapa karakter yang harus dituliskan pada soal dan ini misalnya. Selama ini yang saya lakukan, tapi memang ya soal-soal saya kan simple, tidak panjang-panjang amat. Ketika panjang ya saya ini saja Bu, apa kayak dimasukkan dalam seperti ini apa diubah ke PNG baru insert PNG begitu. Oh, oke, Yang saya siap. lakukan ya. Absennya boleh Sama boleh nggak dengan gambar? Google Form ya. Kalau di Google Form kan Ya, dicoba saja Bu, dicoba karena saya selama ini saya mencoba soal-soal saya itu tidak terlalu panjang. Jadi tapi kalau sebentar Ibu coba, Ibu explore semua. yang terakhir Ibu, ketika tadi saya lihat Ibu nginput kan apa namanya? Apakah kalau saya kan kebetulan bahasa Inggris, ketika Iya. soal enggak diberikan number, teksnya teracak enggak nanti? Apanya Bu? Kalau misalnya di bahasa Inggris kan kadang soal nomor Ya. 1 sampai dengan Ya. 3. Jadi ketika saya tidak kasih number, berarti nanti teracaknya akan teracak sekali atau Enggak Bu, berurut. Yang selama ini saya ini kan berurut, jadi enggak usah pakai nomor, sebentar aplikasi yang mengurutkan. oke, Di siap. sini tidak ada pilihan acak pertanyaan, acak jawaban, enggak. Ya, enggak sama di Google Form bahwa ada pilihan acak Rajin pertanyaan, acak jawaban. hal. Jadi dia akan terurut, ya aplikasi akan mengurutkan 1, 2 sampai seterusnya. Oke, Ya. siap. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, kita kasih kesempatan untuk penanya kedua dulu, baru kembali ke chatroom ya Ibu. Ya, boleh. Oke, saya beri kesempatan ke penanya kedua. Ini inisialnya L. Halo, L Mr. siapa L. ya? Long. Halo, Mr. L. saya perempuan. Oh, Mrs. L. Oh, silakan bertanya, Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Boleh Ya. disebutkan namanya, Ibu? Iya, nama saya Lailatul Muniro. Jadi biasanya dipanggil L. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Iya, Bu El. Ini ada beberapa pertanyaan. Tadi saya dengar untuk rumah belajar ini, soalnya itu akan selalu urut ya, Bu ya, tidak bisa diacak ya. Berarti ini aplikasinya hanya untuk belajar ya, tidak bisa untuk ujian. Karena kalau ujian itu kan eh, kalau urut itu nanti khawatirnya contekan atau bagaimana itu ya, Bu. Ya, solusinya Bu El, ketika kita mau mengacak, berarti kita membuat dulu soal itu ke dalam Google Form. Kita buat ke dalam Google Form, nanti linknya yang kita bisa paste ke situ yang di tempat menuliskan soal tadi. Jadi mereka kalau klik itu link dari Google Form itu akan terbuka. Jadi iya solusinya begitu Bu. Kalau begini kan tidak bisa terlalu ini. Misalnya equation tidak bisa menulis equation, tidak bisa ini. Jadi solusinya link yang dari Google Form itu kita pastekan ke jendela soal tadi. Seperti itu Bu solusinya. Iya, bisa multiple choice ataupun essay ya, Bu ya? Selama ini saya belum pernah melakukan yang essay Bu. Multiple choice ya harus pilihan ganda. Oh gitu. Ya. Karena kalau SIC kan tidak ini ya untuk jawaban itu kan tidak pasti bahwa ketika siswa menjawab ini dan kita sudah setel di jawaban ya otomatis salah ke atas saja sudah salah seperti itu. Kalau multiple choice otomatis kan option saja yang diinikan. Iya. Demikian Ibu El. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya. Bagaimana jika siswanya itu tidak punya email? Apakah harus
Terus datanya itu juga apakah harus memasukkan satu-satu, seumpama satu kelas itu ada 45, dikali saya ngajarnya seumpama 8 kelas gitu, dikali 8 kelas, apakah harus memasukkan datanya satu persatu, Bu? Tadi kan di Iya, pemaparan kita memasukkan datanya. datanya satu-satu, Bu. Jadi misalnya kita mengajar satu kelas itu 32, otomatis yang mendaftar di kelas Ibu misalnya kelas Ibu mengajar di kelas 2F misalnya, berarti jumlah siswa yang harus masuk di situ 32 orang. Artinya bahwa email siswa itu bukan berarti bahwa mereka buat email beneran, tetapi yang penting ada extensionnya Gmail atau apa gitu. Jadi saya kadang kalau misalnya memberikan pelatihan dan siswa tidak memiliki email, ya email apa yang penting form itu terisi gitu. Coba saja Bu, iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, jika siswanya itu tidak bisa mendaftar bagaimana, Bu? Seumpama gaptek gitu, Gaptek berarti didaftarkan sama gurunya Bu. berarti Lalu tinggal siswa operasikan misalnya. Tapi ya kalau bisa sih Bu, sekarang zaman sekarang kan siswa lebih hebat daripada gurunya dalam segi IT. Ya, sekarang yang saya hadapi kalau pelatihan-pelatihan di sekolah itu Bu, siswa lebih hebat mendaftar di kelas digital dibanding guru-guru. Kenapa itu tadi? Karena mereka lahir di zaman digital. Ya. Jadi pengalaman ketika Ibu mengatakan bahwa siswa, bagaimana solusinya ketika siswa tidak bisa mendaftar atau siswa gaptek, solusinya minta didaftarkan sama temannya atau silakan Ibu sendiri yang daftarkan. Ya, seperti itu Bu El. satu lagi, Bu. Apakah bisa Tidak kedengaran Bu suaranya Bu El. ya, Bu. Halo. Halo. Iya, iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa bertatap muka langsung, secara langsung dalam pembelajaran atau bagaimana, Bu, di rumah pembelajar ini, di rumah belajar? Selama ini saya belum pernah pakai yang video conference-nya Bu. Saya hanya pakai yang seperti ini. Kalau misalnya video conference, saya pakai aplikasi lain seperti ini, Webex atau Teams. Untuk rumah belajar saya hanya yang banyak di situ adalah modul-modul untuk untuk materi-materi pelajaran saya. Jadi untuk aplikasi video conference itu belum pernah. Oh, Ya. ya. Sudah cukup jelas sih, Bu. Oh iya, Bu. Itu untuk penilaiannya bagaimana ya, Bu? Soalnya Di situ Bu penilaian, karena ini sih jaringan lagi bermasalah. Kalau penilaian itu kita bisa, karena kan kita tadi sudah melakukan persentase penilaian yang di awal tadi pada saat ngisi judul materi. Jadi nanti muncul di penilaian, misalnya nilai forumnya Ibu yang kasih berapa. Ibu klik edit dulu, klik edit baru silakan Ibu berikan nilai berapa. berarti anak-anak Ya. melihat nilainya masing-masing. Iya, melihat nilainya masing-masing setelah mereka buka. Oh, saya dapat nilai forum 30% dari nilai forum kan. Oh, saya dapat nilai forum sekian. Oh, saya dapat ini sekian. Jadi di akunnya siswa itu kelihatan, Bu. Oh, gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Sama Bu El. Ya. Baik, Bu. Ibu Yundini, kita beralih dulu ke chatroom ya, Bu. Ini ada pertanyaan. Saya Ibu Rida Ningsi dari Kota Luxmawe Aceh. Apakah rumah belajar ini ada jenjang PAUD? Ya. Rumah belajar apanya Bu ya? Kalau sumber belajar, saya mengajak kita semua jika pada rumah belajar ini terdapat kekurangan sumber belajar misalnya untuk jenjang PAUD, kami mengajak kita semua guru di seluruh Indonesia untuk membantu kami membuat sumber belajar yang sesuai dengan topik atau materi Bapak Ibu. Apalagi yang di PAUD ini ya karena kontributornya kurang, maka sumber belajar yang ada pada jenjang PAUD itu kurang juga. Jadi sekali lagi saya mengajak Ibu Rida Ningsih dari Aceh. Kebetulan ada teman duta di sana Bu, namanya Pak Kustalani. Silakan hubungi kalau Ibu ingin berkontribusi
memberikan sebuah video pembelajaran misalnya untuk jenjang PAUD, silakan hubungi Bapak Kustalani untuk diteruskan ke Pusdatin. Ya, itu tadi supaya sumber belajar untuk jenjang PAUD bisa sempurna. Demikian Ibu Rida. Lanjut Bu ya ke pertanyaan selanjutnya di chat room, karena tadi itu sudah cukup jelas saya rasa. Ini untuk soal yang ada persamaan matematikanya katanya, ada equation-nya. Ya. Bagaimana Itu tadi saya caranya? sudah jawab yang equation itu, yang equation kan belum ini. Jadi caranya saya apalagi soalnya saya rubah dalam bentuk PNG. Saya tulis di Word, baru saya insert, saya rubah save as sebagai PNG. Setelah itu masukkan ke dalam soal itu. Jadi karena kita tidak bisa menuliskan equation, maka itu tadi salah satu caranya. Tapi kebanyakan kalau misalnya kebanyakan kalau yang persamaan matematika Bu ya, mereka kerjanya di Google Form dulu, baru linknya yang dipaste ke bank soal. Demikian Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ini satu lagi penanya yang lagi angkat tangan di sini adalah Pak Akbar 79 Anton. Halo Pak Akbar. Halo. Ya, Halo Pak silakan. Anton. Silakan bertanya Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nah, ini Duta. Tidak ada kata gagal Bapak. Yang penting ilmunya dapat. Iya, betul. Ya, baik kepada presenter, saya ucapkan selamat memberikan materi. Saya turut bangga karena beliau adalah sahabat saya yang mampu melanglang Nusantara. Allah. Baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan, sebenarnya sudah terjawab dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan tadi. Yang pertama, saya ini berada di sekolah terpencil, ya, sekolah terpencil yang tidak ada listrik. Yang listrik itu mungkin 2 kali sepekan menyala. Iya. Bila kalau dengan menggunakan turbin. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan rumah belajar, terutama kelas digitalnya, kemudian fitur-fiturnya. Nah, persoalan yang saya hadapi di sana adalah bagaimana kemudian memaksimalkan penggunaan rumah belajar ini. Nah, saya lihat postingan-postingan Ibu ini sejak menjelaskan membagikan apa itu yang versi offline ya, rumah belajar. Nah, kemudian apakah di versi offline itu tidak ada tidak ada ya kelas kelas digitalnya? Ya. Di versi off, apakah ada juga kelas maya di situ? Ya. Ya, kalau misalnya versi offline-nya itu seperti apa? Tolong dijelaskan, Bu. Iya. Langsung saja Bu Hikmah. Halo Ibu Hikmah. Ya, silahkan Ibu, silahkan langsung saja dijawab. Baik. Pak Akbar Anton, sebenarnya ini kami menunggu undangan dari Pak Kepsek ini, Pak Akbar Anton ini kepala sekolah berprestasi ini Bu. Iya. Begini, ya namanya saja LMS. Jadi kelas digital ini adalah Learning Management System. Otomatis semua, apalagi penggunaannya ini secara daring atau online. Nah, namanya saja kelas virtual Pak ya, kelas maya, berarti dia digunakan secara daring. Artinya nanti ada jaringan internet baru bisa kita gunakan. Nah, untuk rumah belajar yang offline itu ada ya, VHD-nya sama kami ada. Tinggal Pak Akbar Anton bisa menghubungi kami, copy VHD, menginstal. Kalau Bapak sudah bisa menginstal, silakan menginstal VHD-nya. Dan fitur-fiturnya banyak yang tersedia secara offline, terutama pada fitur sumber belajar. Ini cocok sekali untuk sekolah-sekolah di daerah 3T. Tanpa perlu jaringan, mereka bisa berselancar di rumah belajar
tanpa kendala. Jadi sekali lagi fitur yang paling cocok digunakan untuk daerah 3T ini adalah sumber belajar. Dan ini setelah kami turun di daerah 3T, anak-anak di daerah 3T itu luar biasa senangnya dengan sumber belajar karena mereka bisa mengutak-atik Android mereka, mengutak-atik bantuan tablet mereka dengan fasilitas ini, dengan rumah belajar, mereka bisa ceria dan otomatis pembelajaran mereka itu seperti kayaknya baru menerima pengalaman yang sangat berharga itu dengan masuk ke sumber belajar, terus bisa mengeksplor semua di sumber belajar. Hanya mereka ya, sekali lagi bahwa siswa ini termotivasi dengan adanya rumah belajar offline. Jadi sekali lagi Pak Akbar Anton bahwa untuk rumah belajar offline, VHD-nya bisa kami berikan. Silakan Bapak bawa eksternal ke rumah untuk kami kopikan. Terus selanjutnya ya masalah teknis of the core. Nah itu tadi bahwa kelas digital hanya bisa istilahnya digunakan secara online. Demikian Ibu. Bisa ditambahkan materi ke dalamnya juga. Kalau offline berarti materi yang di-download itu, materi yang di VHD itu tidak bisa ditambahkan materi lagi kecuali kalau kita online. Begitu, Pak. Begitu. Iya. Jadi offline ya apa yang diberikan Pusdati ya itu saja yang kita terima. Tetapi kalau online berarti update. Kalau offline tidak update materinya. Oh iya. Demikian Pak Akbar. Insyaallah jalan-jalan ke rumah ambil. Iya. Sudah jelas, Terima kasih. Bapak. Terima kasih jelas ya, sangat jelas Bu. Tinggal diundang, Pak. Iya, betul. Soalnya kalau diundang wah luar biasa perjalanan. Iya, oke. Kita cari lagi pertanyaan di chatroom ya, Bu. Kayaknya sudah terjawab semua di Bu Hikmah. Oh iya. Iya, saya sudah lihat satu-satu. Ini sudah tidak ada lagi. User ID udah. Ada satu lagi ini yang angkat tangan, Bu. Boleh? Iya, silakan. Boleh. Bapak Igusti Putu. Apa nih? Bapak Igusti, ya silahkan bertanya. Gusti, ya silakan Pak Gusti. Selamat malam. Selamat malam Pak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Igusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura, Bali. Ada Pak Hariyantara di Bali. Jadi saya terus terang dari dulu sudah mengenal rumah belajar. Saya sangat tertarik sekali. Namun dulu karena anak-anak kami tidak diperkenankan membawa HP ke sekolah sehingga lama saya tidak pernah memakai rumah belajar. Nah, akhir-akhir ini kami mencoba, bahkan sekarang ini saya harus online. Yang saya kenal di rumah belajar adalah ada sumber belajar, ada laboratorium maya dan sejenisnya. Ya. Termasuk di dalamnya ada kelas maya. Mohon sedikit ya, karena saya mohon maaf saya agak terlambat sedikit masuk tadi. Mohon bisa enggak bimbingannya sedikit tentang kelas maya dan kelas digital tadi. Mohon sedikit pencerahannya. Terima kasih. Ulang, Pak. Begini saja. Ibu Hikmah, apa harus? Iya. Mungkin kita share saja nanti video YouTube-nya. Kita bagikan ke Bapak Igusti Putu Semadi ya. Oh iya, boleh. Oke. Karena untuk mengulang materinya waktu tinggal sedikit, Pak. Iya. Ada lagi pertanyaannya, Pak? Cuman itu yang saya pentingkan, kelas maya sama kelas digital itu saya belum terlalu menguasai karena saya sekarang mulai akan menggunakan ini gitu. Kalau yang dulu-dulu sumber belajar itu sudah sering saya mengarahkan anak-anak. Oke, Pak. Bisa nanti dibagikan link YouTube-nya. Ya, supaya bisa menonton ulang room kita malam ini. Terima kasih. Selanjutnya Ibu ada Bapak Pandi Supandi. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Pandi Supandi, silakan bertanya. Ya Bu, saya dengan Pandi izin bertanya. Ini kan
Saya sekolahnya di SMK, terus kebanyakan ini di kesehatan, sekolah SMK kesehatan. Ada beberapa mapel yang tidak ada, itu gimana ya caranya ya? Soalnya saya tadi jalan gitu ya informasinya. Oh ya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menambahkan materi yang tidak ada? Ya gitu. Iya. Oke. Jadi Oke, pertanyaannya baik. Bu, iya. Oke, baik Pak. Sekali lagi kami mengajak kita semua untuk memperkaya sumber belajar ini dengan cara mari Bapak Ibu sama-sama kita membuat video pembelajaran ataukah modul untuk memperkaya sumber belajar. Dengan itu tadi kita bisa langsung mengklik sumber belajar dan ada langkah-langkahnya di situ untuk sumber belajar. Kebetulan yang kita explore malam ini kan kelas digital. Jadi untuk ininya kita coba cari di YouTube. Karena untuk mengeksplor ini kan Bu ya, sekali lagi yang kita eksplor malam ini adalah kelas digital. Ketika saya mau eksplor semua, jadi terbatas sekali waktunya gitu. Jadi di situ ada bisa menambahkan materi. Ada menu untuk menambahkan materi. Ketika materi Bapak Ibu sudah diverifikasi oleh Pustekom apakah layak atau tidak, ya, tergantung dari pihak Pusdatin ya, Pusdatin. Kalau misalnya layak berarti sumber bahan ajar Bapak Ibu bisa ditampilkan di rumah belajar. Ya, jadi sekali lagi memang yang kurang itu adalah PAUD dan SMK karena kontributor untuk PAUD dan SMK itu kurang. Demikian Bu. Oke. Bagaimana Pak Pandi Supandi sudah bisa memahami? Halo Pak Pandi? Ya, halo, ya udah paham Bu. Oke. Baik Bu, kita kembali ke chatroom. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Tria. Ya. Bagaimana cara menambahkan video kita ke rumah belajar? Astaga. Video ke kelas ke sumber belajar. Jadi Kayaknya bukan pertanyaannya langsung saja begitu. Video, Iya. bagaimana cara menambahkan video ke rumah belajar? Iya, sekali lagi cara menambahkan video ke rumah belajar ini khususnya kelas digital itu tadi saya sudah explore. Untuk masuk ke sumber belajar, misalnya kita mau sebagai kontributor misalnya Bu Hikmah ya, Iya. sebagai kontributor atau sebagai apa ini? Saya juga ya sekali lagi Bapak Ibu yang dieksplor malam ini adalah fitur kelas digital. Ya, karena ada beberapa fitur, banyak fitur di rumah belajar, jadi yang kita eksplor malam ini adalah kelas digital. Oke Bu. Ya, tapi sekali lagi bahwa caranya ya masuk saja kalau misalnya kita mau menjadi kontributor, masuk saja ke sumber belajar. Di situ ada langkah-langkah bagaimana bisa mengunggah video kita ke sumber belajar supaya video kita bisa menjadi sebuah sumber belajar bagi teman-teman guru di Indonesia. Oke Bu. Saya baca dulu di room chat. Ada satu lagi dari Ibu Mariani. Nah, ini tadi apakah langkah awal kita harus, iya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan kelas digital ini adalah sekolah mendaftar sebagai penyelenggara. Setelah sekolah terdaftar sebagai penyelenggara, maka guru dan siswa bisa membuat akun masing-masing. Ya. Lagi ini. Saya coba dulu Bu ya. Nah, ini tadi berarti siswa walaupun belum masuk semua di kelas, dibuka kembali kelas. Maksudnya begini, kita menganggap bahwa kan tadi ada waktu mulai dan waktu selesai kelas kita. Jadi kita menganggap bahwa kita merencanakan kelas itu selama 2 bulan misalnya atau 3 bulan misalnya. Kita setting 3 bulan. Otomatis kelas itu terbuka selama 3 bulan. Nah, untuk durasinya, artinya kita sepakat ke siswa bahwa misalnya kita secara daring kita belajar mengenai pemanasan global misalnya selama 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9 malam misalnya.
bukan berarti bahwa siswa tidak bisa masuk dalam rentang waktu 2 jam itu. Tapi yang memberikan indikator bahwa siswa bisa mengikuti kelas kita itu tadi di setelan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya kelas kita, Bu. Ya. Oh, ini. Ya. Ini ada lagi di yang angkat tangan, Bu. Ibu Nur Aziza. Halo Ibu Nur Aziza. Assalamualaikum. Saya jawab dulu di room chat, Bu. Apakah Rumah Belajar mempunyai fitur khususnya cerita komik? Untuk fitur cerita komik belum ada, Pak Hadi. Untuk fitur cerita komik, tetapi untuk sumber belajar yang berkaitan dengan komik, silakan buka sumber belajar, karena di sana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu apa-apa saja yang ada di sana. Demikian, Bu Hikmah. Ya, ada di room chat. Room chat. Apakah kelas online atau ya, offline? Tadi sudah saya katakan bahwa kelas maya ini kelas digital ini adalah sebuah LMS, Learning Management System. Itu artinya kelas daring, kelas virtual. Nanti online baru bisa digunakan. Saya kira demikian, Bu. Ini ada permintaan dari ya. Ini ya, Bu. VHD Rumah Belajar offline bisa di-share, Kak, Bu. Ini kan 244 giga, Bu. Jadi tidak bisa di-share di sini kayaknya. Ya, harus Ibu, diambil di ya, Ibu Suryani masing-masing hubungi duta Rumah Belajar setempat. Nah, berita itu apa? Ya, silakan. Nah, ini Bu, ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan, Bu. Iya, iya. Di room chat dulu, mengapa di Rumah Belajar tidak ada materi pelajaran agama secara spesifik? Nah, itu tadi yang kami sampaikan bahwa kenapa ada materi di Rumah Belajar itu kurang, kenapa kontributornya juga kurang. Misalnya materi agama, berarti jarang ada guru agama yang memberikan kontribusi untuk melengkapi sumber belajar itu. Jadi sekali lagi kembali kami meminta kesediaan Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa bantu kami untuk mengadakan sebuah video kah atau apa untuk melengkapi fitur sumber belajar supaya ketika Bapak Ibu ingin menggunakan sumber belajar ya bisa dengan mata berbinar, wah ini dia video saya, ini dia materi saya yang saya butuhkan, kan seperti itu. Kami juga sebagai duta ya harus melengkapi dengan materi yang kami butuhkan gitu. Ya, saya kira demikian Bu Hikmah. Oke, ada lagi Bu, ini ada yang di room saya. Mungkin ada buku panduannya, bisakah di-share? Oh iya Bu, buku panduannya ya, sebentar saya share lengkap. Panduan kelas digital, iya Bu. Ya. Ya. Mungkin bisa di-share sebentar ya Bu. Iya Bu, ya. Siap. Sudah habis kayaknya Bu di room chat. Oke, ya kayaknya sudah habis. Saya sudah jawab semua ini kayaknya Bu Hikmah. Iya. Mungkin diakhiri saja untuk sesi tanya jawab ya Bu ya. Iya. Oke. Assalamualaikum, bisa nanya sedikit Bu Hikmah? Oh, oke, silahkan. Ya. Silahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Yundini. Selamat malam Ibu. Menarik sekali materinya malam hari ini. Ini adalah salah satu alternatif media pembelajaran ya yang bisa digunakan oleh siswa saat libur 2 mingguan ini sebenarnya. Hanya saya melihat, saya mencoba dari tadi saat ajaran Ibu Yundini itu, saya melihat agak sulit sih kalau misalnya dalam saat libur begini kita meminta untuk apa? Ternyata banyak yang harus diisi pada saat registrasi awal itu. Iya. Itu yang agak ribet. Kemudian ketika misalnya kita tidak tahu apakah sekolah kita itu sudah masuk
sudah pernah mendaftar sebagai penyelenggara. Eh, Ya, itu pertama, apakah kita bisa mengetahui itu bahwa sekolah kita ini sudah pernah masuk sebagai penyelenggara. Nah, kalau yang pertama, kalau misalnya kita sudah pernah regis sebelumnya, tapi kita lupa, tadi Bu Yundini mengatakan bahwa kita bisa regis baru lagi mungkin. Apakah Kan begini. Sudah kedengaran Bu, ini gangguan. ya, Bersih. Ya. ada mungkin mikrofon yang masih aktif Bu Iya, Hikmah. saya Mungkin cek yang, dulu, saya cek. Yang yang tadi mungkin yang habis bertanya. Ya, saya lanjut ya Ibu Yundini ya. Iya Bu. Ya, saya misalnya udah pernah registrasi ya, tapi Iya. berhubung karena sudah agak lama, itu mungkin saya lupa user ID-nya itu. Nah, apakah tanpa saya harus misalnya membuat user ID baru, apa saya bisa ada yang bisa saya kontak begitu mungkin untuk meriset atau menginformasikan kembali ke saya ID user gitu? Atau memang saya harus menghapus yang lama kemudian membuat yang baru gitu? Jadi itu yang berikutnya, kalau kita sudah mendaftar ya register kan, kita sudah bisa login berarti. Tetapi saya lihat ini kayaknya terpisah ya. Artinya ketika kita udah login di dashboard-nya, home-nya portal Rumah Belajar itu, kemudian kita ingin masuk di fitur-fiturnya itu ya. Itu kan ada 8 fitur utama ya. Ya, ketika kita ingin masuk, taruhlah saya ingin masuk di kelas digital. Nah, itu ternyata saya harus mengisi user ID yang baru lagi. Apa tidak bisa mengcopy aja dari situ? Misalnya kita sudah masuk di portal Rumah Belajar. Nah, ada fitur-fiturnya, begitu kita ingin join lagi atau kita ingin login lagi, kita menggunakan saja gitu. Maksudnya tercopy secara otomatis. Apa memang kita harus mengisi sekian banyak lagi itu data-data seperti yang Ibu Yundini jelaskan tadi? Ya. Ya, nah jadi maksud saya begini, apa tidak ribet gitu? Ketika kita masuk portal, kita buat ID, user ID. Ketika kita masuk sumber belajar, kita buat lagi. Ketika kita masuk di kelas digital, kita buat lagi gitu. Jadi kemungkinan untuk kita lupa karena begitu banyak kan kemungkinannya besar ya untuk kita lupa ID user itu. Kalau 8 fitur kita masuk, setiap fiturnya itu kita harus buat ID user lagi ya. Apa tidak ada ya, apa tidak otomatis begitu tercopy dari ketika awal kita login di dashboard-nya portal Rumah Belajar itu? Udah Bu? Ya, Ya. mungkin Silakan langsung dijawab. Tadi saya jawab dulu tentang riset ID user. Jadi ketika Ibu sudah pernah mendaftar, sekolah Ibu sudah pernah mendaftar sebagai penyelenggara, lantas lupa ID user, itu yang berhak meriset itu adalah Pusdatin. Jadi tim Rumah Belajar di Pusdatin itu yang berhak. Insya Allah kami laporkan nanti. Yang jelas chat kami, tahu kami nama sekolah penyelenggara yang Ibu daftarkan dulu, nanti diresetkan. Terus yang kedua mengenai ID user yang setiap kali membuka fitur harus ada dimintai untuk registrasi. Nah, sebenarnya begini Bu, yang kami lakukan adalah satu ID user untuk semua fitur. Misalnya seperti ini. Kan kalau kita hanya sebagai user, berarti tanpa harus menjadi mendaftar sebagai pengguna. Tetapi misalnya kita mau gunakan kelas digital, berarti Ibu mendaftar di menuliskan ID user di kelas digital. Jadi supaya Ibu tidak banyak yang mesti dihafal, berarti Ibu harus punya ID user yang seragam. Nah, itu masalahnya kan teman-teman banyak yang menggunakan ID user yang berbeda untuk setiap fitur. Gitu. Jadi saran kami bahwa ketika kita mendaftar, misalnya di kelas digital, itu dianggap bahwa ID user kita itu sama pada saat kita mendaftar di portal Rumah Belajar. Jadi sebenarnya Bu, untuk menggunakan kelas digital, bank soal, sumber belajar dan lain sebagainya, itu dilakukan pendaftaran. Aduh. Suara apa Bu ya? Iya, ini ada peletak-peletok ini kayaknya. Oke, sekali lagi
Kami hanya menyarankan bahwa silakan gunakan ID user yang sama untuk semua fitur. Itu yang pertama. Oh ya. Yang sama supaya kita tidak bolak-balik ini ID user saya di fitur ini apa ya. Jadi saya sebagai duta ya satu ID user untuk semua ini, semua fitur, Bu. Ya berarti tidak ada yang otomatis tercopy ya, Bu Iya, Bu. Yundini ya. Iya. Oh ya. Harus Oke. ya. Jadi harus registrasi untuk Iya. setiap masuk fitur itu ya. Ketika kita ingin ketika kita ingin menggunakan fitur itu ya otomatis kita harus registrasi di fitur itu. Misalnya di sumber belajar di kelas digital kita ingin membuat menggunakan kelas digital berarti kita harus registrasi di kelas digital. Registrasi lagi. Tapi ya usahakan supaya sekali lagi kita tidak kerepotan menghafalkan user ID di setiap fitur ya itu tadi. ID user kita itu sama untuk semua fitur. Demikian, Bu. Oh. Oke, selanjutnya lagi mungkin ya Bu, saya tanya dikit nih. Iya. Tentang kelas digital ya. Saya agak ribet juga sih karena sebenarnya sudah pernah sih saya join di kelas digital, tapi itu lagi tadi saya katakan persoalannya sudah agak lama saya lupa. Nah, ini saya mau coba menggunakan ini lagi, coba besok untuk diterapkan ke siswa karena kan sudah libur ya siswa di rumah. Sudah libur ya siswa. Jadi saya mau coba gunakan ini, tapi ternyata saya mungkin menemui kendala mencoba memahami aplikasi ini. Di sini saya lihat di bagian beranda ya. Di bagian beranda itu kan bagian beranda sudah ditentukan ya Bu Yundini ya bahwa ada penilaiannya gitu ya. Iya. Ada di bagian kelola kelas ya. Kelola kelas. Ada penilaian yang sudah dipatok, misalnya nilai forum berapa, nilai kelas maya. Sudah dipatok Bu yang itu. Bentuk presentasi ya dan yang menentukan angka presentasinya itu adalah kita sendiri ya selaku guru. Iya. Nah, ketika saya membuka di bagian modul itu kan ada modul soal ujian siswa kemudian penilaian. Nah, di bagian modul, kalau tidak salah ada 4 kegiatan pembelajaran ya. Artinya ada 4 tema yang bisa kita masukkan. Taruhlah misalnya bahasa Inggris misalnya. Jadi mungkin kegiatan pertama itu ambil deskriptif, kegiatan kedua ambil naratif, ketiga announcement, advertisement, dan seterusnya. Kemudian setiap modul, setiap pembelajaran itu ada tugas. Jadi ada modul 1, kemudian tugas, kemudian ada kuis. Iya. Kaitan dengan penilaian tadi yang presentasi. Apakah penilaian nanti akhirnya itu terakumulasi ke 14 kegiatan belajar itu dari kegiatan belajar 1, tugas 1, apa terakumulasi dalam bentuk presentasi atau per kegiatan? Ya, baik Bu. Sudah? Ya. Terima kasih Bu. Nah, untuk di sini kan tadi ada kegiatan belajar pada menu modul ya. Jadi untuk kegiatan belajar 1 misalnya, berarti yang terakumulasi itu pada kegiatan belajar 1. Misalnya nanti untuk kegiatan belajar 2, ya untuk kegiatan belajar 2. Jadi tidak tidak terakumulasi per kegiatan belajar. Tidak terakumulasi semua kegiatan belajar. Jadi per kegiatan belajar, Bu. Nah, untuk selanjutnya bahwa tugas. Iya. Untuk tugas. Untuk kan ada tugasnya, ada kuisnya, itu kan per kegiatan untuk penilaiannya ya. Iya. Penilaiannya saya lihat ini ada di akhir. Nah, bagaimana dengan soal ujian? Ujian itu kan cuma 2 kali itu. Ujian misalnya UTS. Ujian yang tadi yang di sini Bu ya, yang pada saat kita buka menu soal ujian yang dinilai yang di luar tadi itu soal ujian yang bukan yang bukan yang untuk penilaian tugas, bukan. Soal ujian yang ini tadi Bu yang saya begini Bu Yundini, tadi kan di bagian modul itu kan setiap modul itu sebagai pembelajaran kegiatan gitu. Belajar kegiatan 1, belajar kegiatan 2, modul 1, modul 2. Nah,
di bagian kelola kelas itu kan sudah ada nilai gitu, sudah ada tugas modul berapa persen, kemudian nilai tugas setiap nilai kuisnya berapa persen. Nah, yang saya tanyakan itu penilaiannya gitu, untuk melihat akurat tidak nilai yang dihasilkan di sini itu. Nah, ada presentasinya. Kalau Ibu Yundi ini mengatakan bahwa nilainya itu per kegiatan, bagaimana dengan penghitungan nilai soal ujian yang tidak per kegiatan gitu? Begitu maksud saya. Jadi kan kita kasih soal ujian UTS misalnya atau ujian Gini Bu, ya. Kan gini Bu ya. Soal ujian ini nanti untuk semua kegiatan belajar baru kita ujikan gitu loh Bu. Jadinya nanti yang makanya tadi saya tanyakan apa terakumulasi per kegiatan penilaiannya itu atau terakumulasi secara keseluruhan setelah ujian gitu loh saya tanyakan Bu. Ya, setelah ujian Bu. Maksudnya setelah misalnya di sini penilaian ya. Dalam penilaian ini kan ada tadi nilai tugas, nilai modul, nilai forum. Nah, di situ muncul. Jadi Ibu tinggal memberikan penilaian untuk masing-masing peserta didik kita. Nah, untuk ujian itu artinya nanti selesai semua kegiatan belajarnya, misalnya direncanakan pada KD itu sekian sub materi, ya jangan dulu memberikan setelan ujian kalau belum selesai semua materinya, Bu. Terus penilaian kembali lagi tadi per modul atau per keseluruhan? Per modul. Berarti setiap per modul itu belum ada nilai ujian di dalamnya. Begitu ya? Gimana tadi, Bu? Nah, ini kan. Nah, ini. Jadi Ibu harus ya, Bunda buka coba bagian kelola kelas dulu. Biar saya menggunakannya. Masalahnya gini Bu, ini setengah mati jaringannya di sini, setengah mati ini. Masalah jaringan ini Bu. Iya benar. Mungkin di lain waktu baru perpanjang pertanyaannya. Oke. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22.09 Wita. Sudah jam 10 di Sulawesi Selatan ya. Lewat 9. Jam 10. Sudah jam 10. Oke. Ya. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab harus ditutup di sini Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan yang belum terakomodir atau masih ada Bapak Ibu yang malu-malu bertanya di room ini, boleh langsung menghubungi tim Lontara. Bisa di-wapri untuk diteruskan pertanyaannya ke Ibu Yundini atau bisa wapri langsung ke Ibu Yundini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi terakhir yaitu close statement dan kesimpulan dari presenter tentang apa yang kita bahas hari ini tentang portal rumah belajar untuk pembelajaran online. Ya. Memberikan close statement-nya. Baik. Terima kasih Bu Hikmayanti Hasan. Sebagai penutup, kembali saya mengajak kita semua untuk senantiasa menggunakan portal rumah belajar dalam pembelajaran, terutama pada fitur kelas digital rumah belajar. Dan satu yang pasti bahwa kelas digital ini semoga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran daring. Jadi saya kira itu Ibu, sebagai kesimpulan bahwa mudah-mudahan dengan hadirnya kelas digital rumah belajar ini menambah referensi kelas model pembelajaran daring yang bisa digunakan oleh guru dan siswa di seluruh Indonesia. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi terkait kelas digital rumah belajar. Sekali lagi saya memohon maaf kepada kita semua yang hadir di room meeting ini. Jika ada kesalahan, ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang sekiranya menyinggung perasaan Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu partisipan dan tim Lontara yang saya hormati, itulah tadi pemaparan presenter hebat kita, Ibu Yundini SPD, yang merupakan Duta Rumah Belajar Nasional 2018. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya, Hikmayanti SPD, selaku host juga meminta maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata selama memandu acara tadi, dan mewakili tim Lontara untuk meminta maaf jika kiranya masih banyak kekurangan pada kegiatan Lontara edisi 19 malam ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke panitia. Halo, assalamualaikum. Bapak Imran. Selamat malam, Bapak. Malam. Ibu Ika, monitor. Siapa saja yang jadi host untuk ngobrol malam ini? Walaupun sudah tidak ada yang ngobrol, kita ke WA saja. Roomnya malam ini kita tutup karena Bu Umi tidak hadir, tidak sempat hadir. Oke. Jadi saya tutup saja, Pak. Ya, kita butuh istirahat yang lebih banyak. Oke, karena besok saya juga Pesannya Teh Umi tadi, jangan lupa ya. di stop screen-nya ya. Ya, oke, saya stop dulu.